Halo Sobat Politik, perkenalkan saya Markus Lapiviti dengan NIM 250304049 dari kelas Politik B semester 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah, yaitu terkait pengaruh pilkada terhadap kebijakan publik di Kota Kupang. Pengertian pilkada dan kebijakan publik. Yang pertama itu pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan proses demokrasi untuk memilih wali kota dan wakil wali kota secara langsung oleh masyarakat, maupun memilih bupati atau wakil bupati. Ini kita berbicara dalam konteks Kota Kupang, berarti kita berbicara terkait wali kota dan wakil wali kota. Sementara itu, kebijakan publik adalah segala keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama kita lihat pengaruh pilkada terhadap kebijakan publik di Kota Kupang. Yaitu yang pertama, menentukan arah pembangunan daerah. Pilkada menghasilkan pemimpin baru yang membawa visi, misi, dan program kerja. Tentunya visi misi ini untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan janji politik yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat. Misalnya kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan publik. Yang kedua, mempengaruhi prioritas anggaran daerah. Kepala daerah yang baru terpilih memiliki pengaruh besar dalam menentukan program prioritas yang akan dibiayai melalui APBD atau anggaran pembelanjaan dan belanja, anggaran pembangunan dan perbelanjaan daerah. Program yang dianggap penting oleh pemimpin terpilih akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. Oleh karena itu kawan-kawan, hasil pilkada itu dapat mempengaruhi arah penggunaan keuangan daerah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pilkada mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik melalui pemberian suara, pengawasan, serta penyampaian aspirasi. Tingginya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga, tentunya dalam konteks ini kebutuhan warga Kota Kupang. Yang keempat, mendorong akuntabilitas dan pelayanan publik. Kepala daerah yang dipilih secara langsung memiliki tanggung jawab politik kepada masyarakat. Untuk mempertahankan kepercayaan publik, pemerintah daerah cenderung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan merealisasikan program yang sebelumnya pada saat kampanye atau menjelang pemilu mereka janjikan kepada masyarakat atau kepada warga Kota Kupang. Yang kelima itu berpotensi menimbulkan tantangan kebijakan. Pilkada juga dapat menimbulkan tantangan seperti politik uang, konflik kepentingan, atau ketidaknetralan aparatur sipil negara atau ASN. Jika hal tersebut terjadi, kebijakan yang dihasilkan tentunya berisiko lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat luas atau kepentingan publik. Kita ambil contoh nyata di Kota Kupang itu. Setelah pilkada, pemerintah Kota Kupang biasanya menyusun dokumen pembangunan seperti RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman kebijakan daerah. Program prioritas yang sering menjadi fokus meliputi peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemulihan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin dari beberapa penjelasan singkat yang saya jelaskan ini dapat saya tarik sebuah kesimpulan atau benang merah di akhir penjelasan saya, yaitu pilkada memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan publik di Kota Kupang karena menentukan siapa yang akan memimpin daerah dan menetapkan arah pembangunan. Melalui pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sekian teman-teman, saya kira
Sekian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan di kesempatan kali ini. Saya sangat berharap besar jika materi yang saya berikan ini atau materi yang saya paparkan ini tidak berhenti di sini saja, tetapi menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk proses pembelajaran tentang politik lokal kita hari ini dan di waktu seterusnya. Salam dan salam sehat untuk kita semua.